Selamat siang saudara, salam sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa di penghujung Ramadan 1445 Hijriah tahun ini. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Kompas TV untuk menemani Anda siang hari ini. Saya Ihsan Sitorus, seperti biasa kami punya 3 sorotan utama di Sapa Indonesia Siang. Di antaranya saudara, tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan juga Polres Karawang masih berupaya mengidentifikasi korban tewas dari kecelakaan kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. Dari 12 korban tewas, baru 2 korban yang berhasil diidentifikasi. Berikutnya saudara, sehari jelang Idul Fitri, Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakung, Jakarta Timur masih memberangkatkan pemudik ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Jumlah ini sudah berkurang karena puncak arus mudik sebenarnya sudah terlewati. Berikutnya sorotan di Sapa Indonesia Siang hari ini, saudara. Di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, antrean kendaraan pemudik masih terlihat hingga saat ini. Namun jumlahnya sudah relatif menurun dibandingkan kemarin. Nah, saudara, beberapa hari jelang Idul Fitri, meskipun belum ada kabar kapan Idul Fitri akan berjalan, tapi sejumlah masyarakat sudah merayakan Idul Fitri. Walaupun meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya 1 Syawal ataupun penentuan Idul Fitri 1445 Hijriah, namun jemaah An-Nazir, ini jemaah yang ada di Goa, Sulawesi Selatan, hari ini telah melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri jemaah An-Nazir dilakukan berdasarkan hasil pengamatan bulan serta lebih awal dari pelaksanaan sholat Id pemerintah. 3 sorotan tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dapat Anda saksikan di Sapa Indonesia Siang selengkapnya. Saudara, tim gabungan dari Mabes Polri, Polda Jawa Barat dan juga Polres Karawang masih berupaya mengidentifikasi korban kecelakaan beruntun yang saat ini berada di RSUD Karawang. Dari 12 korban meninggal, 2 korban berhasil diidentifikasi. Proses identifikasi korban tewas akibat kecelakaan maut di ruas tol Jakarta Cikampek terus dilakukan. Kondisi luka pada tubuh jenazah menjadi kendala sulitnya identifikasi korban. Sementara itu, sejumlah keluarga mulai mendatangi RSUD Karawang untuk memastikan apakah ada anggota keluarganya yang menjadi korban. Salah satu keluarga berasal dari Ciamis yang datang untuk mengidentifikasi korban. Keluarga menduga anggota keluarganya menjadi korban berdasarkan kendaraan yang digunakan para korban untuk mudik dari Bogor menuju Ciamis. Saudara, kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 tol Cikampek, Karawang Timur melibatkan 3 kendaraan dan mengakibatkan 12 orang tewas. Kecelakaan terjadi ketika sistem kontraflow untuk mengurai kemacetan saat mudik diberlakukan. Tabrakan beruntun terjadi di kilometer 58 jalur kontraflow tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, yakni Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan bus Prima Jasa, yang mengakibatkan 12 orang tewas. Sopir bus Prima Jasa menjelaskan, kecelakaan berawal dari mobil Grand Max yang tiba-tiba oleng ke kanan saat berada di jalur kontraflow. Kemudian datang bus Prima Jasa hingga kecelakaan terjadi. Sedangkan mobil Terios menabrak bagian belakang bus Prima Jasa. Usai tabrakan, 2 kendaraan terbakar. Kejadiannya Pak, kita kan ini kontraflow dari arah Jakarta nih, kita ke Bandung enggak. Kita kan emang ada posisi kanan gitu kan, terus. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya jadi saya menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini ada kakinya ada tuh di saya juga. Saya udah dia suruh telepon sama saya. Mobil Prima Jasa, Bapak? Iya beradu Beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Kalau mobil yang itu adanya posisinya di kiri, kayaknya kena mobil saya langsung balik begitu dia. Saat ini,
Tim dari Polda Jawa Barat dibantu Korlantas Polri telah melakukan investigasi penyebab kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Dari hasil sementara berdasarkan rekaman CCTV, kecelakaan terjadi di lajur kontraflow. Ya itu, kayak seperti saat tadi, Grand Max ini datang dari Jakarta, ya, dari arah Jakarta menuju ke timur menggunakan kontraflow di TKP. Itu ini menurut pantauan sementara dari CCTV itu oleng ke kanan sehingga menabrak bis dan menabrak kendaraan lainnya yang ada di belakang bis. Saat ini seluruh korban tewas berada di RSUD Karawang untuk proses identifikasi. Polisi juga membuka posko antemortem bagi keluarga untuk memudahkan identifikasi. Dari 12 korban tewas, 2 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Keduanya merupakan warga Ciamis dan Kudus. Yang Grand Max itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal, kemudian dari segi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada 2. Yang pertama itu ada KTP dari Ciamis, kemudian yang kedua dari Inavis diketemukan dari berdasarkan identifikasi yang ada di badannya yang masih bisa dikenali itu berasal dari Kudus. Hingga kini, proses identifikasi terhadap korban tewas dalam kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 58 masih berlangsung. Polisi akan melibatkan Kementerian Perhubungan dan KNKT untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih lengkap tentang proses identifikasi korban dan juga penanganan pasca kecelakaan, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi yang saat ini berada di RSUD Karawang, Jawa Barat. Selamat siang. Adi, setelah identifikasi 2 korban sebelumnya, masih ada 10 korban meninggal dunia lagi yang belum teridentifikasi. Apakah sudah ada kabar hari ini yang sudah teridentifikasi lanjutan? Iksan dan juga saudara, saat ini kami masih menunggu hasil dari identifikasi oleh tim gabungan dari Mabes Polri, yakni tim DPI Polri, Inavis, serta dokter forensik dari RSUD Karawang. Informasi yang kami terima, ada tambahan hasil jumlah korban yang berhasil diidentifikasi, namun itu belum dirilis secara resmi oleh pihak kepolisian. Kami masih menunggu terkait data berapa dari total 12 korban yang berhasil diidentifikasi. Sejauh ini, dari kemarin hingga saat ini, yang telah resmi dirilis oleh pihak kepolisian adalah 2 jenazah korban tabrakan di kilometer 58 sebanyak 2 orang dan sisanya adalah 10 orang. Saat ini masih dalam tahap proses identifikasi secara mendalam. Iksan dan juga saudara, sejumlah tahapan identifikasi ini masih terus dilakukan. Pihak kepolisian dari tim forensik dan tim lainnya bekerja keras agar kemudian proses identifikasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Sebenarnya berdasarkan informasi yang kami terima, pihak kepolisian setelah menerima jenazah dari TKP menuju ke lokasi ini, langsung melakukan sejumlah upaya-upaya. Salah satunya pengambilan sampel dari para korban. Namun demikian, identifikasi ini terkendala oleh pembanding. Artinya pembanding ini adalah keluarga terdekat dari para korban untuk mencocokkan antara jenazah dan keluarga korban yang sejak kemarin hingga saat ini masih ditunggu kedatangannya untuk melakukan perbandingan. Langkah pertama sebenarnya yang untuk bisa mengungkap identitas dari para korban adalah melalui sidik jari. Sebenarnya efektivitas dari sidik jari ini cukup tinggi, hampir 100%, karena langsung bisa keluar data ketika pihak kepolisian melakukan identifikasi dengan cara itu. Namun demikian, kendalanya adalah kondisi jenazah yang sudah tidak utuh lagi, sidik jari rusak, sehingga langkah berikutnya adalah melakukan perbandingan terkait ciri-ciri dari fisik korban, mulai dari kondisi muka, susunan gigi, dan tanda lahir yang bisa dikenali. Namun kondisi juga itu lagi-lagi terkendala oleh kondisi dari jasad atau jenazah yang sudah tidak utuh lagi, sehingga jalan satu-satunya untuk bisa mengungkap identitas dari para korban adalah melakukan tes DNA, pengambilan sampel darah, kemudian dibandingkan dengan keluarga. Dan tadi pihak kepolisian telah berusaha mencari para keluarga korban, yakni dari wilayah Bogor, tempat keberangkatan dari para korban, dan di wilayah Ciawi, Jawa Barat,
tempat tujuan dari korban ini. Dan upaya-upaya tersebut nampaknya sudah berhasil. Kepolisian telah membantu, terutama Polres Bogor dan Polres Ciawi ini membantu kedatangan atau keberangkatan mereka para keluarga korban untuk melakukan tes DNA ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Dan saat ini proses DNA masih dilakukan, kita semua masih menunggu hasil. Dan rencananya pukul 14 nanti pihak kepolisian akan merilis kembali upayanya melakukan identifikasi sejumlah korban kecelakaan tersebut. Dan kita berharap semuanya bisa segera teridentifikasi dan bisa dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Isan. Data apa sebenarnya yang dibutuhkan dari keluarga korban untuk membantu proses identifikasi ini bisa lebih cepat, Adi? Kehadiran pihak keluarga adalah yang terpenting, terutama keluarga terdekat dari korban, entah itu orang tua dari laki-laki, orang tua perempuan, atau keluarga dari yang terdekat lainnya seperti adik kakak dan sebagainya. Dengan kehadiran itu cukup menjadi pembanding pihak kepolisian untuk melakukan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA sebelumnya dari sampel yang diambil dari para korban, kemudian pihak kepolisian juga mengambil sampel dari keluarga korban. Dengan data pembanding tersebut nantinya akan muncul data dari para korban atau identitas korban. Keidentikan dari keluarga dan korban ini juga terdapat skor. Artinya ketika DNA ini dites, kemudian hasilnya keluar, orang yang terdekat, skor mendekati sempurna ke matchingannya, artinya itu bisa dipastikan itu adalah keluarga dari korban tersebut. Oleh karena itu, kehadiran pihak keluarga adalah yang terpenting pada proses identifikasi ini. Oleh karena itu, pihak Polres Karawang ini bekerjasama juga dengan pihak kepolisian dari Polres Bogor, kemudian Ciawi, maksud kami Ciamis, Jawa Barat, untuk bersama-sama melakukan membantu para korban tabrakan ini mendatangkan masing-masing keluarga untuk mempermudah proses identifikasi pihak kepolisian yang saat ini tengah bekerja dan berusaha mengungkap identitas para korban kecelakaan tersebut, Ihsan. Terima kasih Adi Wahdi melaporkan langsung dari RSUD Karawang, Jawa Barat. Kami masih nantikan informasi terbaru dari Anda.